Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang mantan lakukan jika ia masih cinta dan ingin kembali kepadamu. Jadi orang berpisah itu, ada yang betul-betul sudah tidak cinta, ada yang kemudian jadi trauma, ada yang masih cinta tapi tidak mau kembali, ada yang masih cinta tapi malu-malu untuk kembali, dan ada yang masih cinta dan memang berkeinginan untuk kembali. Nah, yang dua nih, malu-malu dan berkeinginan untuk kembali. Maka dia akan menunjukkan tanda-tandanya kepada kita. Yang pertama, saya punya kisah nih ya. Jadi ada sepasang suami istri muda berpisah, bercerai ya. Punya anak satu, kemudian suaminya selingkuh. Ya, suaminya melanjutkan pendidikannya, kemudian selingkuh dengan teman kuliahnya. Istrinya tahu, keluarga istrinya tahu, kecewa ya, dan kemudian mereka berpisah, mereka bercerai. Tapi sang istri ini masih amat sangat mencintai ya sang mantan suami ya. Walaupun dia sudah ada orang yang mendekati dia, ada orang yang sudah bersama dia, tetapi dari binar matanya ketika dia membicarakan mantan suaminya ini, terlihat dia begitu amat sangat masih mencintai mantan suaminya. Dan orang kalau masih mencintai akan membicarakan terus kan orang yang ia cintai. Jadi orang yang dekat dengan istrinya ini atau si wanita ini kan stres terus tuh, karena setiap pembicaraan selalu balik-balik kepada mantan suaminya. Nah, itu tanda dia masih mencintai. Dan ketika dia masih mencintai dan pengen kembali ini, apa tanda yang dia tunjukkan? Dia selalu berusaha untuk terhubung dengan mantan suaminya tadi. Ada saja alasan untuk bisa chatting WhatsApp, untuk bisa telepon, untuk bisa ketemu dengan mantan suaminya, ya, mau membicarakan tentang anak-anak, tentang nafkah anak-anak bulanannya, dan seterusnya. Pokoknya ada saja ya alasan dia untuk selalu terhubung dengan mantan suaminya. Misal kalau dia punya pasangan pada saat ini, pasangannya cemburu tuh melihat dia selalu terhubung dengan mantan suaminya. Diminta untuk memblokir mantan suaminya. Dia blokir selama 2 jam, setelah itu dia buka blokirnya dan dia terhubung kembali dengan mantan suaminya. Jadi ketika mantan itu masih mencintai kita dan masih berkeinginan kembali kepada kita, artinya rasa cinta di dalam hatinya amat sangat besar, maka dia akan selalu terhubung dengan kita. Selalu ada cara, ada alasan bagi dia untuk berkomunikasi dengan kita ya. Bertanya sesuatu, walaupun tidak berhubungan dengan cinta ya. Dia cuma bertanya bagaimana caranya memasang antivirus di laptopnya. Padahal misal dia sarjana komputer, dia lebih tahu daripada kita ya. Atau dia nanya di mana tempat jualan keran air yang paling bagus. Ya, padahal dia misal sarjana teknik sipil, dia lebih tahu daripada kita. Misal begitu. Dia selalu mencari alasan untuk terhubung ya. Kemudian yang kedua ya, dia tahu apapun yang kita kerjakan, misal ketika chatting tuh, dia nyindir-nyindir tuh, kamu kemarin sedang jalan-jalan ke pantai ya. Ya, misal kita posting tuh, jalan ke pantai dengan teman-teman ya. Kamu kemarin sedang fitness di sana ya, kamu kemarin begini begitu dan seterusnya.
dia tahu aja apapun yang kita kerjakan, bahkan sesuatu yang tidak kita posting di media sosial. Dari mana dia tahu? Dia juga selalu terhubung dengan sahabat-sahabat kita, dengan teman-teman kita, dan seterusnya. Karena dengan cara itu dia bisa mengawasi kita terus, ya. Apapun yang dia kerjakan, dia bisa dapat informasi kan dari teman, dari sahabat, dari saudara-saudara kita. Karena itu kita bisa lihat tuh, setelah perpisahan terjadi, dia tetap akrab dengan teman-teman kita, ya. Misal kita punya teman nih, dia belum kenal sama sekali, dia baru kenal itu ketika dia bersama kita. Kenal nih dengan teman sahabat kita. Setelah perpisahan itu terjadi, dia tetap akrab dengan teman dan sahabat kita. Kenapa dia mau berakrab-akrab dengan teman atau sahabat kita? Karena tadi, melalui mereka, dia bisa tahu apapun yang kita kerjakan walaupun itu tidak kita posting di media sosial. Karena apa? Karena kita kan biasanya cerita dengan teman, dengan sahabat, bahkan mungkin kita jalan bareng dengan mereka tanpa kita posting di media sosial. Dan dengan cara itu, dia bisa terus memantau, mengawasi, ya, memenuhi rasa ingin tahunya tentang apa yang kita kerjakan. Termasuk juga mengawasi, ada tidak orang yang berusaha untuk mendekati kita, atau kita berusaha mendekati orang itu, ya. Dan dia akan juga menunjukkan kecemburuannya kalau dia sampai tahu ada orang yang sedang berusaha mendekati kita. Contoh sederhana ya, di media sosial kita posting sesuatu. Ada teman kita di media sosial, padahal cuma teman di media sosial saja. Tidak pernah chatting juga dengan dia, kita tidak tahu di dunia nyata dia seperti apa ya. Tapi orang ini rajin sekali tuh memberikan komen di postingan-postingan kita tadi. Nah, itu mantan akan memberikan perhatian tuh kepada orang yang rajin komen di postingan-postingan kita. Contoh ya, dia akan like komen dari orang yang rajin posting itu tadi. Apalagi misal kita laki-laki ya, yang rajin komen ini teman di media sosial yang wanita dan foto profilnya itu cantik banget. Nah, itu akan terus tuh dipantau oleh mantan ya, yang seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga nih. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Yang ketiga, yang pasti dia masih mau terus bicara dengan kita. Masih mau chatting dengan kita walaupun isinya marah-marah ya. Dia masih mau ketemu dengan kita. Walaupun nanti pada saat ketemu ya ujung-ujungnya bertengkar lagi. Tapi itu semua menunjukkan bahwa dia masih mencintai kita dan berkeinginan kembali kepada kita. Nah, sesungguhnya kalau masih ada rasa cinta di dalam hati ya, peluang untuk kembali bersama lagi itu sangat besar. Kita masih mencintai, dia pun masih mencintai. Ya, kenapa? Ya, karena rasa cinta itulah yang akan mempersatukan dua anak manusia. Walaupun tadi ada yang pertama, orang masih mencintai tapi tidak ingin kembali. Itu sekarang. Seiring kemarahan, kekecewaannya reda ya, maka keinginan untuk kembali itu justru akan memuncak, akan menggebu-gebu. Ya, jadi kalau kita lihat tiga tanda ini, itu tanda mantan masih mencintai. Dan tidak cuma mencintai, karena rasa cinta itu akan menggerakkan orang untuk memiliki orang yang ia cintai. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, almar'u ma'a man ahabba, wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai.
Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.